Halo teman-teman YouTubers, ketemu lagi dengan channel Siri Pinang. Sesuai dengan janji saya di video yang saya upload kemarin, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kenapa saya sudah menggunakan termostat pada mesin tetas saya, tapi saya juga masih menggunakan termometer kayu. Baiklah teman-teman, simak baik-baik ya. Semoga menjadi pembelajaran dan edukasi buat kita semua. Teman-teman, pada video sebelumnya saya sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa pada mesin tetas saya ini saya sudah menggunakan termostat sebagai pengatur suhu, tetapi juga saya masih menggunakan termometer kayu. Saya akan menjelaskan alasannya, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan sesuatu kepada teman-teman. Teman-teman, di hadapan kita sekarang ada dua jenis alat yang biasanya wajib digunakan pada mesin tetas telur. Baiklah, sebelum saya menjelaskan kenapa pada mesin tetas saya menggunakan dua alat ini, selain yang satunya hygrometer untuk mengukur kelembaban, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu termometer dan apa itu termostat. Saya harap teman-teman bisa menyimaknya dan bisa memahaminya. Baiklah, kita akan mulai dari termometer kayu ini. Jadi teman-teman, termometer kayu ini adalah sebuah alat pengukur suhu yang paling sederhana, di mana media perantaranya adalah menggunakan air raksa. Kalau teman-teman lihat ini, seperti ini yang merah, agak orange, ini adalah cairan merkuri atau air raksa, di mana sifat air raksa ini adalah cepat memuai di dalam suasana panas. Pada termometer kayu ini kita bisa lihat bersama terdapat logam, juga tabung yang berisi air raksa, juga ada susunan angka di sebelah kiri tabung dan sebelah kanan tabung, di mana sebelah kiri itu menunjukkan angka derajat Celcius dan yang sebelah kanan itu menunjukkan angka derajat Fahrenheit. Jadi cara kerja dari termometer kayu ini adalah logam ini sebagai sensor, di mana logam ini akan menerima panas dari suhu atau lampu yang berada dalam mesin tetas, dan air raksa di dalam tabung ini akan segera bereaksi ketika menerima panas dari logam yang menjadi sensor pada termometer ini. Dan air raksa tersebut akan bereaksi dengan cara memuai, bergerak dari pangkalnya sini menuju ke ujung sampai pada
angka tertentu di mana angka tersebut adalah angka yang menunjukkan ukuran maksimal atau derajat maksimal panas atau suhu yang terjadi di dalam mesin tetas. Seperti itu cara kerjanya. Jadi fungsi dari termometer kayu ini adalah betul-betul hanya sebagai pengukur suhu dalam mesin tetas. Jadi tidak ada fungsi lain lagi. Juga termometer kayu ini tidak menggunakan baterai atau tenaga listrik untuk dapat menggerakkan air raksa ini. Jadi itu sudah sifat alami air raksa. Ketika berada dalam suasana panas, maka air raksa tersebut akan memuai. Jadi teman-teman, ada lagi satu alat ini yang namanya termostat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dari termostat ini adalah selain sebagai pemberi informasi tentang berapa suhu yang terjadi dalam mesin tetas, juga adalah sebagai pengatur agar suhu tersebut selalu dalam keadaan stabil pada angka tertentu atau angka yang kita butuhkan untuk menetaskan telur ayam atau telur bebek. Termostat ini akan menyala ketika disambungkan ke listrik melalui kabel berwarna merah dan hitam ini. Sedangkan kabel berwarna kuning dan hitam ini adalah kabel yang menuju ke lampu yang berada di dalam mesin tetas. Dan ketika termostat ini disambungkan ke listrik, maka layar di sini akan menyala dan menunjukkan 3 digit angka, di mana angka-angka tersebut adalah angka yang menunjukkan berapa derajat suhu atau panas yang terjadi di dalam sebuah mesin tetas. Untuk menghidupkan dan mematikan lampu di dalam mesin tetas itu kita bisa men-settingnya lewat tombol biru yang kanan dan kiri ini, di mana tombol kiri ini untuk men-setting kapan atau suhu berapa lampu akan menyala, sedangkan tombol kanan ini tombol untuk men-setting di suhu berapa lampu di dalam mesin tetas itu akan padam. Dan termostat ini akan menerima informasi panas dari sensor logam ini yang terbuat dari logam yang terdapat di ujung kabel hitam ini. Inilah yang menyerap panas dan secara elektronik akan mengirimkan lewat kabel ini ke termostat ini, dan termostat ini akan meresponnya dan mengolahnya sampai menjadi informasi suhu melalui angka-angka yang kita lihat di layar ini. Dan ketika sampai di suhu tertentu yang telah kita setting, maka termostat ini akan mematikan lampu atau menghidupkan lampu yang berada di dalam mesin tetas. Jadi fungsi dari termostat ini selain untuk pengukur suhu,
juga adalah untuk pengatur suhu agar tetap stabil sesuai dengan suhu ideal untuk menetaskan telur ayam atau telur bebek. Jadi baik teman-teman, kembali lagi ke topik di mana dalam mesin tetas saya itu sudah ada termostat yang juga adalah pengukur suhu, tetapi saya masih menggunakan juga yang namanya termometer kayu. Alasannya kenapa? Jadi begini teman-teman, termometer kayu ini dipercaya sejak dulu adalah termometer yang keakuratannya itu mendekati 100%, karena termometer ini terdiri dari air raksa sebagai sensornya atau perantaranya, di mana sifat air raksa itu adalah sifat alamiah yang sudah diteliti oleh para ahli, dan untuk kemungkinan errornya sangat kecil sekali. Sedangkan untuk termostat atau termometer digital lainnya itu benar bahwa itu juga dibuat dengan penelitian dan teknologi yang sudah canggih, tetapi kadang-kadang terjadi error atau selisih. Pengalaman saya ketika selama ini menggunakan termostat dan termometer kayu serta juga hygrometer yang juga terdapat angka penunjuk derajat, penunjuk suhu seperti ini yang 37,5 ini, itu ternyata dari 3 alat ini yang saya pasang di mesin tetas saya itu semuanya selisih. Ini saya bisa menunjukkan contoh. Teman-teman bisa lihat di sini termostatnya menunjukkan angka 38,8. Sedangkan pada hygrometer ini menunjukkan 37,5. Itu sudah selisih sekitar 1 derajat. Dan termometer yang berada di dalam ini, kalau kita lihat, mudah-mudahan terbaca, ini menunjukkan di angka 37 derajat Celcius. Kalau teman-teman bisa lihat ini di angka 37 derajat Celcius. Jadi seperti itulah yang menjadi alasan utama kenapa sudah ada termostat, saya masih menggunakan termometer kayu. Nah, sekarang apa buktinya termometer kayu lebih akurat? Jadi di sini saya punya 2 termometer kayu, satu yang ini, satu yang ada di dalam mesin tetas. Saya pernah menggunakan 2 termometer kayu di dalam, dan ternyata 2 termometer kayu ini menunjukkan angka yang sama atau menunjukkan suhu yang sama pada mesin tetas saya, sedangkan yang terjadi pada termostat dan termometer digital yang terdapat pada hygrometer ini itu selisih dengan yang terjadi pada termometer kayu ini. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menyesuaikan saja. Jadi kita menggunakan termostat ini. Jadi kita menggunakan termostat ini bukan lagi untuk mengukur suhu, tetapi untuk mengatur suhu agar tetap stabil. Sedangkan suhu yang kita pakai itu
adalah suhu pada termometer kayu ini. Bagaimana caranya? Seperti ini, saya akan jelaskan. Ketika kita memasang termostat dan termometer kayu di dalam mesin tetas seperti ini, kita harus menunggu beberapa menit, di mana patokan kita adalah termometer kayu. Jadi ketika di termometer kayu ini air raksa sudah menunjukkan sampai ke 38 derajat kurang lebih di sini, maka kita akan melihat angka yang di sini dan kita sesuaikan di angka berapa. Termostat ini menunjukkan angka berapa ketika termometer kayu ini menunjukkan angka 38 derajat. Ketika termometer kayu menunjukkan 38 derajat dan termometer menunjukkan angka 39 derajat, maka angka 39 derajat itu kita menjadikan patokan di mana lampu di dalam mesin tetas itu harus padam, seperti itu. Dan syarat dalam mesin tetas itu bahwa selisih angkanya saat lampu dalam mesin tetas itu mati hanya 1 derajat, maka ketika angka di mesin tetas di termostat itu 39 derajat harus padam, maka kita men-setting di angka 38 derajat listrik atau lampu dalam mesin tetas itu harus menyala, seperti itu. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa dipahami, dan mohon maaf jika masih ada yang keliru. Saya juga bukan pakar, tetapi ini hanya berdasarkan pengalaman. Silakan teman-teman berbagi lewat komentar di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.